Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Sebelum memulai materi kita hari ini, perkenalkan nama Ibu Lydia Kencana Putri sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memilih SMP Negeri 1 Bukit Kemuning sebagai sekolah pilihan, dan selamat untuk anak-anak yang diterima di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Walaupun pembelajaran tidak tatap muka di dalam kelas Ibu, berharap kalian tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan menggunakan sabun sehabis berpergian. Baiklah, kita akan memulai materi kita bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara satu, pembentukan BPUPKI. Sebelum adanya pembentukan BPUPKI, berawal dari perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda, dan Belanda dikalahkan oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemenangan Jepang tidak memenangkan jiwa bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang berbalik mengambil alih untuk menjajah Indonesia. Istilahnya seperti pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Penderitaan Indonesia terhadap Jepang terus terjadi. Di antaranya ada pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan terjadi pembudakan paksa. Pada saat itu, Indonesia mengira Jepang baik terhadap bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Jepang mengeluarkan semboyan-semboyan baik terhadap Indonesia. Di antaranya ada semboyan Jepang Pelindung Asia, dan juga ada Jepang Pemimpin Asia. Terakhir itu ada juga semboyan terhadap Jepang di Indonesia, Jepang Cahaya Asia. Kemudian daripada itu, terjadilah serangan balik antara Inggris, Amerika, Belanda terhadap Jepang. Melihat hal tersebut, peringatan pembangunan Jawa Baru Jepang itu langsung membentuk BPUPKI. BPUPKI sendiri itu berarti singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kata lain dari Jepang, BPUPKI adalah Dokuritsu Zunbi Tyo Sakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Diketuai oleh BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI telah melakukan 2 kali sidang selama dibentuknya, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya itu tentang perumusan dasar negara.
Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibaratnya seperti bangunan. Jika tidak ada pondasi atau dasarnya, maka bangunan itu tidak akan berdiri dengan kuat. Contoh lainnya lagi, negara kita tidak diberi pondasi, maka negara itu tidak akan berdiri sendiri. Maka demi itu, Ketua BPUPKI meminta untuk mengusulkan dasar negara. Di antaranya, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia, yaitu 1. Dasar pri kebangsaan. Kedua, dasar pri kemanusiaan. 3. Dasar pri ketuhanan. 4. Dasar pri kerakyatan. Dan 5. Dasar kesejahteraan sosial. Usulan lain itu dari Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia, yaitu 1. Dasar persatuan. 2. Dasar kekeluargaan. 3. Dasar keseimbangan lahir dan batin. 4. Dasar musyawarah. Dan 5. Dasar keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila berbentuk filosofis Grundslag atau Weltanschauungsnorm yang berarti fondamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno diantaranya ada 1. Rumusan dasar negara kebangsaan Indonesia. 2. Rumusan dasar negara internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Rumusan dasar negara mufakat atau demokrasi. 4. Rumusan dasar negara kesejahteraan sosial. Dan 5. Rumusan dasar negara ketuhanan yang berbudayaan. Selain daripada itu, untuk membentuk dasar-dasar negara untuk mengubah menjadi Pancasila, Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil bernama Panitia 9. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Beberapa anggota yang terdiri dari Panitia 9 yaitu ada Soekarno sebagai ketua, kemudian ada Muhammad Hatta wakil ketua,
Kemudian Ahmad Subarjo, anggota. Ada Muhammad Yamin sebagai anggota. Ki Hajar Wahid Hashim, anggota. Abdul Kahar Muzakir, anggota. Abi Kusno Joko Sujoso, anggota. Abu Salim, anggota. Dan A.A. Marimis, anggota. Sebelum daripada itu, panitia kecil sidang pertama BPUPKI ada 8. Dan anggotanya pun berbeda. Di antaranya ada 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua. 2. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. 3. Ki Bagus Kusumo sebagai anggota. 4. Ada Hadi Kusumo sebagai anggota. 5. Ada Kiai Haji Wahid Hashim. 6. Ada Sutarjo Kartonadi Kusumo. 7. Ada Almarimis. Dan 8. Ada Otto Iskandar Nata. Setiap usulan-usulan dasar negara yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo, semuanya dirangkul menjadi satu dan dikumpulkan melalui Panitia 9. Usul-usul yang telah dikumpulkan oleh Panitia 9 dalam sidang BPUPKI dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kenapa usulan itu disampaikan? Karena dari awalnya penjajahan Belanda sampai hingga Jepang dan hingga kita merdeka, itu adalah cita-cita Indonesia untuk merdeka. Golongan usul yang mengenai dasar. Golongan usul yang mengenai dasar adalah semua yang berhubungan dengan pondasi. Semua yang berhubungan dengan pedoman. Ketiga, itu ada golongan usul yang mengenai kepala negara dan juga ketentuan-ketentuan negara. Keempat, ada golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Keenam, ada golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul yang mengenai pembelaan negara. Dan 9 adalah golongan usul yang mengenai soal keuangan.
Hasil dari semua usulan-usulan yang diserahkan kepada Panitia 9 akan lahir, yaitu disebut dengan Piagam Jakarta atau juga disebut dengan Jakarta Charter. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Satu, ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya itu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Singkatan dari PPKI sendiri adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kata lain dari PPKI yang berasal dari Jepang adalah Dokuritsu Zunbi Linkai. Untuk keperluan pembentukan PPKI, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Trauci Saiko Sisikan di Saigon. Dalam pertemuan dengan Jenderal Besar Trauci, ditetapkan bahwa Insinyur Soekarno menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau NIP. Selanjutnya, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan. Yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme.
Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Patria berubah menjadi patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Maka, patriotisme artinya semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala untuk mempertahankan bangsanya. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya pro patria dan primus patrialis yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, kita memiliki solidaritas dan kesetiakawanan terhadap jiwa toleransi rasa antara agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan terakhir ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Selanjutnya ada komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen yang dimiliki pendiri negara dalam merumuskan Pancasila diantaranya ada mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, dan melakukan pengorbanan pribadi. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final, bersifat final. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan nasional atau konsekuens yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila sebagai dasar negara memiliki ikatan yang membentuk negara Indonesia berkendalian sosial dan berbasis seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar negara diperkuat oleh ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Oke. Di antaranya dalam
usulan-usulan negara itu terdapat unifikasi dan federasi. Unifikasi berarti pemberlakuan hukum secara nasional atau segala bentuk hukum perkawinan dan penyatuan segala sumber hukum secara nasional. Federasi sendiri berarti gabungan beberapa himpunan yang saling bekerja sama dengan pemerintah pusat yang sama. Contohnya Federasi Amerika. Oke, cukup sekian anak-anak materi kita hari ini. Mungkin sampai sini dulu. Kemudian sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan. Silakan kalian jawab semua soal yang ada di layar. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian setelah kalian kerjakan, jawaban itu kalian foto dan kirimkan ke grup WA PKN kelas 94. Baiklah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.